Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat termulia di atas muka bumi ini, yaitu rumah Allah. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila seseorang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah mengeluarkan manusia dari hinanya kebodohan, dari gelapnya dunia menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak-anak dan istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang kitab Kunuz As-Sirah yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Dr. Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala.
yang mana kita telah sampai pada kisah masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tatkala itu setelah beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibunya Aminah, kemudian oleh jaddinya, kakeknya, diberi nama Muhammad, kemudian mengkhitannya, kemudian setelah itu diberikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita Badui, yang memang wanita tersebut berprofesi sebagai orang-orang yang memberikan ASI kepada bayi-bayi yang lahir ketika itu. Seluruh wanita yang datang ketika itu, yang mereka seprofesi, semuanya telah ditawarkan untuk memberikan ASI kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi masing-masing dari mereka enggan untuk menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatimul ab. Dia tidak memiliki ayah, yang ayahnya telah Allah Subhanahu wa taala wafatkan ketika ia masih berada dalam kandungan ibunya. Sedangkan para wanita-wanita ketika itu yang mereka berprofesi sebagai wanita yang memberikan ASI kepada bayi-bayi ketika itu, mereka mengharapkan upah. Karena di kampung mereka terjadi paceklik yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mereka hasilkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Halimatus Sa'diyah, yang sebelumnya wanita tersebut pernah ditawarkan untuk memberikan ASI kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia enggan untuk menerima tawaran tersebut. Dikatakan di sini oleh penulis hafizahullah taala, qalat faraja'tu ilaihi fa akhadtuhu wa ma hamalani ala akhdhihi illa anni lam ajid ghairah. Kemudian seluruh teman-temanku yang satu profesi denganku ketika itu, masing-masing dari mereka sudah mendapatkan bayi yang dengannya mereka akan memberikan ASI, yang kemudian mereka akan mendapatkan upah, kecuali aku, kata Halimatus Sa'diyah. Kemudian dia kembali, yang kemudian mengambil bayi yatim tersebut sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil bayi tersebut karena beliau tidak mendapatkan bayi sama sekali ketika itu. Falamma akhadtuhu raja'tu bihi ila rahli. Setelah saya mengambil bayi tersebut, maka saya bawalah bayi tersebut, yang sebelumnya tidak ada kecintaan beliau kepada bayi yatim tersebut sallallahu alaihi wasallam. Falamma wada'tuhu fi hajri akbala alaihi sadyai bima sya'a min labanin fashariba hatta rawiya. Kemudian ketika bayi mungil tersebut sallallahu alaihi wasallam aku letakkan di pangkuanku, yang kemudian aku memberikannya ASI, yang mana pada sebelumnya Halimatus Sa'diyah dia tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya, karena tidak ada asupan makanan
yang ia makan, maka dia tidak menghasilkan ASI. Karenanya anaknya ketika itu setiap malam menangis karena kelaparan dan kehausan. Ketika itu Rasulullah mulai diberikan ASI. Kemudian di sini terjadilah hal yang luar biasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan ASI, maka tanpa diduga Halimatus Sa'diyah bisa memberikan ASI kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya dia tidak bisa memberikan ASI tersebut kepada anaknya. Fasyariba hatta rawiya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sampai dia kenyang. Wa syariba ma'ahu akhuh. Kemudian saudara sepersusuannya tersebut juga ikut meminum ASI dari ibunya tadi. Hatta rawiya summa nama, sampai kenyang, sampai dua bayi tersebut tertidur. Ya. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalika min bukaih. Karena sebelumnya kami tidak pernah tidur ketika malam hari karena anak kami yang terus menangis karena kelaparan dan kehausan. Akan tetapi ketika itu Allah memberikan keberkahan yang sangat luar biasa. Wa qama zauji ila syarifina tilka. Kemudian suamiku dia pergi melihat unta betina kami ketika itu. Fa idza hiya hafil. Ternyata unta betina tersebut yang sebelumnya tidak bisa menghasilkan apa-apa, karena tidak ada yang dimakan. Ternyata unta tersebut memiliki susu yang luar biasa. Fahaliba, maka suaminya tersebut mulai mengambilnya, memerasnya. Ma syariba wa syarabtu mahu hatta intahina rayyan wa syab'an. Yang kemudian suami saya tersebut minum, saya juga ikut minum sampai kami kenyang. Fabitna bi khairin lailah. Akhirnya kita bisa istirahat ketika malam tiba dengan tenang, dengan kondisi perut yang kenyang. Faqala li sahibi hina asbahna ta'allami wallahi ya Halimah laqad akhadti nasmah mubarakah. Ketika keesokan harinya suamiku berkata kepadaku, ketahuilah wahai Halimah Sa'diyah bahwasanya engkau telah mengambil sesuatu yang sangat barakah. Fakultu wallahi la arju dzalik. Betul, dan inilah yang saya harapkan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian summa kharajna wa raqibtu ana atani wa hamaltuhu 'alaiha ma'i. Kemudian kami beranjak pergi. Kami kembali ke kampung kami. Yang ketika itu saya mengendarai keledai betina. Kemudian saya gendong bayi mungil tersebut sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi laqata'tu bi rukbi ma la yaqdar alaihi syai'in min humrihim. Ketika perjalanan pulang ia bersama para teman-temannya, tidak disangka oleh teman-temannya ternyata kendaraan yang ditunggangi oleh Halimatus Sa'diyah itu bisa melewati teman-temannya. Sampai-sampai dikatakan oleh teman-temannya, hatta in sawahibi la yakulna ya ibnata Abi Dhu'aib waihaka arba'i alaina. Wahai putri Abi Dhu'aib, perlahan-perlahan, jangan terlalu kencang dalam berkendara. Alaysat hadhihi atanuki allati kunti kharajti 'alaiha? Bukankah kendaraan ini, bukankah keledai betina ini yang kau gunakan ketika engkau pergi ke Mekah? Fa aqulu lahunna, aku katakan kepada mereka, bala wallahi innaha lahiya hiya. Iya benar. Ini adalah kendaraan yang sebelumnya saya gunakan ketika saya pergi ke Mekah. Karena ketika pergi ke Mekah, Halimatus Sa'diyah, itu kendaraannya paling lambat. Keledainya paling lambat.
tetapi ketika pulang dengan ia membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terjadi sebaliknya. Kemudian teman-temannya juga heran, ya, apakah kendaraan ini yang kau gunakan ketika berangkat? Bukankah ini kendaraan yang kau gunakan ketika berangkat? Iya, inilah kendaraan yang ketika berangkat saya gunakan. Kemudian mereka mengatakan, fayakulna wallahi innaha laha sya'nan. Ya, sungguh ini ya sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, yang awalnya keledai tersebut berjalan dengan lambat, tetapi ketika pulang ya terjadi sebaliknya. Summa qadimna manazilina min biladi Bani Sa'ad. Kemudian sampailah kami di kampung kami yaitu Bani Sa'ad. Wa ma'alamu ardan min ardillahi ajdabu minha. Dan sungguh saya tidak tahu, saya tidak melihat bahwasanya tanah Allah Subhanahu wa taala yang lebih gersang dari tanah kami ketika itu. Terjadi paceklik yang luar biasa. Fakanat ghanami tarawwaha alayya hina qadimna biha ma'ana shiba'an labanan. Ketika kami sampai di tempat kami, ya, ternak kami ya, itu juga kembali ke rumah kami dengan kondisi perut yang kenyang. Ya. Dan kambing-kambing tersebut juga menghasilkan susu yang luar biasa. Fanahlibu wa nashrabu wa ma yahlibu insanun qatrata labani li'anna al-arda jadba. Maka kami mengambil air susu dari ternak kami tersebut, kemudian kami meminumnya. Yang mana ketika itu manusia yang tinggal di sekitar kami ya, mereka tidak bisa mengambil faedah dari ternak mereka meski setetes pun ya. Jadi ternak-ternak mereka tidak menghasilkan susu ketika itu meski setetes pun. Hatta kana al-hadirun min qaumina yaqulun li ru'yanihim wailakum israhu haitsu yasrahu ra'i binti Abi Dhu'aib. Sampai-sampai tetangga-tetangga kami ketika itu, orang-orang yang tinggal di kampung kami ketika itu, mereka mengatakan kepada pengembala-pengembala mereka, ya, bawalah ternak-ternak tersebut di tempat yang dibawa oleh pengembalanya binti Abi Dhu'aib, yaitu Halimatus Sa'diyah. Ya, cari tahu di mana tempatnya. Ya. Karena ketika ternak tersebut pulang dalam keadaan kenyang dan bisa menghasilkan susu yang sangat luar biasa ketika itu. Fatarawwaha aghnamahum jiya'an ma tabuddu biqatrati labanin wa tarawwaha ghanami shiba'an labanan. Tapi ketika pulang, ya, tetap saja ternak-ternak masyarakat sekitar ya, itu kembali dengan kondisi perut yang lapar karena gersang luar biasa, paceklik yang luar biasa ketika itu. Dan sebaliknya yang terjadi pada ternaknya Halimatus Sa'diyah. Ketika ternaknya pulang, itu dalam kondisi kenyang dan menghasilkan susu yang banyak. Kemudian falam nazal nata'arraf minallahi az-ziyadah wal khair. Kemudian terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan dan kebaikan. Hatta madat sanah wa fasaltuhu. Sampai setahun berjalan yang kemudian kami menyapih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyapi bayi tersebut sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana yushibbu syababan la yushbihu al-ghilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil ya, dia tidak seperti anak-anak pada umumnya. Falam yablugh sanatai hatta kana ghulaman jafran. Belum sampai usianya 2 tahun ya, dia sudah menjadi seorang anak yang jafran, yang kuat ya. Faqadimna bihi ala ummihi. Kemudian setelah itu kata Halimatus Sa'diyah, kami mengembalikan anak tersebut yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kepada ibunya. Karena perjanjiannya ketika itu hanya dua tahun, ya. Maka setelah itu Halimatus Sa'diyah dia pergi ke Mekah untuk mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Wa nahnu akhrasu ala mukthihi fina. Sebenarnya kami datang ke Mekah, ya, karena kami sebenarnya ingin bertemu. Sebenarnya yang ada dalam hati kami ingin anak kecil tersebut tetap berada di tempat kami. Ya. Karena perjanjian ketika itu 2 tahun, maka dia datang ke Mekah. Ya, tapi dalam hatinya dia ingin anak kecil tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berada di lingkungannya, di rumahnya. Lamma kana nara min barakatihi, karena kami melihat adanya keberkahan kepada beliau. Fakallamna ummahu wa qultu laha law tarakti ibni indi hatta yaghlid fa inni akhsha alaihi waba Makkah. Kemudian kata Halimatus Sa'diyah, saya mengatakan kepada ibunya ketika sampai di Mekah, ya, bagaimana kalau anak tersebut, ya, itu tetap tinggal bersamaku, ya, karena saya takut terhadap wabah yang ada di kota Mekah. Ya. Wa hiya la takhsha alaihi alwaba. Sebenarnya Halimatus Sa'diyah dia tidak takut akan wabah tersebut. Walakinnaha turiduhu lamma ra'at minal khair inda maji'ihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang Halimatus Sa'diyah inginkan, ya, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal bersamanya karena ia melihat begitu banyak kebaikan-kebaikan ketika datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat fama ziltu biha hatta raddathu ma'ana. Ya, tetap kami meminta kepada Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya kami membawa kembali anak tersebut sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tufulatuhu alaihi salatu wassalam wa hadisatu syakki sadrihi asy-syarif. Kemudian tentang masa kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha bakiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Bani Sa'ad. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tinggal di Bani Sa'ad. Hatta idza kanat as-sanah ar-rabi'ah min umrih awil khamisah waqa'a haditsun ajib. Sampai ketika itu usianya 4 tahun atau 5 tahun, maka terjadilah suatu peristiwa yang menakjubkan. Wa dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'a Ilman. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh malaikat Jibril, yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermain bersama teman-temannya. Fa akhadhahu fa sara'ahu fa syaqqa an qalbihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut diambil oleh malaikat Jibril, kemudian dipanting, kemudian pingsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastakhrajal qalba, maka dikeluarkanlah jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastakhraja minhu alaqah, kemudian di situ dikeluarkan pula, ya, segumpal darah yang beku. Faqal, Jibril mengatakan, hadza hadus syaitan minka. Ini adalah bagian syaitan terhadapmu. Summa ghasalah, kemudian dicuci oleh malaikat Jibril fi tastin min dhahabin bima'i zamzam summa la'amahu. Kemudian setelah dicuci, ya, kemudian dicuci di suatu wadah yang terbuat dari emas yang berisikan air Zamzam, ya, itu dicuci sama malaikat Jibril karena itu merupakan bagian dari syaitan, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya bersih, ya,
karena telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa la'amahu, kemudian setelah itu baru dikembalikan. Ya, makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh atau hadis yang dibawa oleh Anas bin Malik yang beliau merupakan pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 10 tahun sampai beliau wafat. Beliau mengatakan, ya, Anas bin Malik mengatakan, waqad kuntu ara atharahu dzalika al-mikhyat fi sadrihi, bahwa saya pernah melihat bekas belahan tersebut di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada bekasnya. Dan itu dilihat oleh Anas bin Malik yang merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah peristiwa tersebut, waja'al ghilman yas'una ila ummih. Kemudian sahabat-sahabatnya tadi, anak-anak kecil tadi lari semuanya. Ya. Dia melihat suatu peristiwa yang sangat aneh ketika itu. Kemudian mereka mengadu kepada ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Halimatus Sa'diyah, ya, ibu susuannya. Faqalu inna Muhammadan qad qutil. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad telah dibunuh. Li'annahum ra'u al-mulk ja'a ilaihi wa syaqqa sadrahu wa akhraja qalbah. Karena teman-temannya tersebut melihat adanya malaikat yang datang, kemudian dia membelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikeluarkan jantungnya. Fa kharajat Halimatu ma'a zawjiha yanzurani ila maqtali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Halimah kaget dia pergi ke tempat tersebut, ya, tempat yang dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dibunuh, ya. Dia bersama suaminya pergi ke tempat tersebut. Fawajadnahu qa'iman, dan ketika itu kami mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang berdiri. Walakinnahu muntaqa'ul laun, akan tetapi, ya, wajahnya itu berbeda, pucat. Lianna hadzal amr gharib binisbati ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara tersebut, ya, itu adalah hal yang aneh untuk anak-anak seusianya. Ya. Wa hadhihi ayatun min ayatillahi tabaraka wa ta'ala, dan ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Wa indaha khafat Halimah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faradathu ila ummih. Kemudian setelah peristiwa tersebut Halimah menjadi takut. Ya. Dia menjadi takut. Akhirnya dia mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wafatu ummihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian wafatnya ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha sadisah min umrih kharajat ummuhu bihi litazura qabra walidih. Ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam menginjak usia 6 tahun, yang ketika itu ia sudah berada di pangkuan ibunya, sudah dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah yang takut karena adanya peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak beliau untuk mengunjungi kuburan ayahnya fit tariqil Madinah, di jalan Madinah. Fazarat qabra abih, kemudian mereka mengunjungi kuburan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ma'aha fi safariha hadza jidduhu Abdul Muttalib, dan ketika itu juga ikut mendampingi kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Wa khadimatuha Ummu Aiman, ya, kemudian juga yang ikut mendampingi mereka ketika itu adalah
pembantunya, yaitu Ummu Aiman. Fa ba'da an zarat qabra walidih wa hum fit tariq ila Makkah matat ummuhu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia ziarah di makam ayahnya, kemudian mereka menuju perjalanan pulang menuju Makkah, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ibunya fi makanin baina Makkah wal Madinah, di tempat antara Makkah dan Madinah, yuqalu lahu al-Abwa, yang mana tempat tersebut dinamakan al-Abwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di usianya yang belia, usia 6 tahun ketika itu, sosok yang sangat senang-senangnya bermain dengan ibunya, sangat-sangat cinta kepada ibunya, mungkin berbagi cerita dengan ibunya, berbagi kasih sayang. Tetapi Allah tabaraka wa taala berkehendak lain. Allah wafatkan ibunya di usianya yang masih belia. Fa ba'da an kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatimul ab, sara sallallahu alaihi wasallam fi sadisah min umrihi yatimul ab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di usianya 6 tahun, yang sebelumnya dia adalah seorang yatimul ab, yang ayahnya telah wafat ketika ia berada di kandungan ibunya. Kemudian setelah itu di usianya 6 tahun ibunya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesedihan yang luar biasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sangat mencintai anak yatim. Karena dia pernah merasakan di posisi itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Saya dan orang-orang yang menanggung anak yatim, yang memberikan sebagian hartanya kepada anak yatim, itu seperti 2 jari di surga. Ini saking dekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada anak yatim. Karena dia pernah merasakan, atau beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berada di posisi tersebut. Kemudian summa kaffalahu jidduhu wa rabbah. Setelah ibunya meninggal dunia di usianya yang ke-6 tahun, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipelihara oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Walamma balagha saminah min umri, ketika usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjak 8 tahun, kesedihan kembali dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kakek yang ia sayangi ketika itu, yang merawatnya, yang memeliharanya ketika itu, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa akhadhahu ammuhu Abu Talib wa rabbah hatta balagha sinnur rijal. Kemudian setelah kakeknya tersebut meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diambil oleh pamannya, dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Talib, hatta balagha sinnur rijal, sampai dia besar. Ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun akhirnya
Allah wafatkan ia dalam kekufuran. Kemudian waqad qama Abu Talib bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qiyam. Ya. Pamannya tersebut ya, ia memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ya. Wa kana rubbama qaddamahu ala waladihi. Ya. Dan seakan-akan dan bisa dikatakan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu lebih disayangi daripada anak-anaknya ketika itu. Ya. Jadi ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib yang sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang juga banyak membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya hidayah atau taufik kepadanya, yang akhirnya ia wafat dalam kekufuran. Bisa. Hah? Cukup lah. Sekarang sudah. Tayyib, waktu sudah habis. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari ya bisa kita pahami, bisa kita petik pelajaran-pelajaran ya. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bagaimanapun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tidak akan mungkin kenal kepadanya, cinta kepadanya, mengamalkan sunnah-sunnahnya kalau kita tidak belajar tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.